Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Materi sekarang adalah materi di bab 2, yaitu koordinat kartesius. Apa saja yang akan kita pelajari atau kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah tujuan kita mempelajari koordinat kartesius, diharapkan kalian mampu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian untuk keterampilannya, diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Ini dua kompetensi dasar yang akan kita harapkan untuk bisa kita dapatkan atau kita pelajari. Selanjutnya, ada beberapa kata kunci yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Kita akan berbicara tentang titik asal, ya. Kemudian sumbu X, sumbu Y, garis-garis sejajar, garis-garis tegak lurus, dan garis-garis berpotongan. Pengalaman belajar apa yang akan kita peroleh? Yang pertama adalah mampu menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi. Ya, ini belajar untuk menentukan posisi. Yang pertama adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y yang akan kita pelajari pertama. Titik terhadap titik asal, ya, posisi titik terhadap titik asal, ya, dan titik tertentu atau A, B. Kemudian yang kedua, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, posisi garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Insya Allah kita akan dapatkan. Cuman untuk pertemuan koordinat kartesius yang pertama, kita akan membahas yang pertama yang ke-1 ini. Ya. Menjelaskan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dan terhadap posisi titik terhadap titik asal, ya, dan titik tertentu. Ini peta konsep untuk sistem koordinat. Ini yang akan kita pelajari secara umum. Posisi titik dan posisi garis. Posisi titik terhadap sumbu X, posisi titik terhadap sumbu Y, posisi titik terhadap titik asal. Nanti posisi untuk garis, posisi garis tetap garis sejajar, garis berpotongan, garis tegak lurus. Kita masuk ke pembahasan kegiatan 2.1. Kita sudah masuk ke posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah model gambar koordinat kartesius. Untuk Y ini disebut dengan sumbu Y. Ini perhatikan. Saya rasa kalian sudah pernah belajar di jenjang sebelumnya. Ya. Kemudian yang mendatar ini adalah sumbu X. Kalau ini titik pusat 0,0, ya, titik pusat 0,0 atau 0 di sini. Ke sebelah kanan sumbu X ini bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Kemudian untuk posisi sumbu Y, ke atas posisinya positif, yang ke bawah negatif. Baik, sekarang Bapak jelaskan salah satu atau dua contoh saja karena menghubung waktu yang sangat singkat. Kita mau mengetahui tentang posisi titik A terhadap sumbu X. Posisi titik A terhadap sumbu X berarti A ditinjau dari sumbu X ini. Kita perhatikan posisi A dari sumbu X ini, kalau kita start dari sumbu X ini, dia berada pada posisi berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan, ya. 6 langkah atau 6 satuan, ya, jaraknya dari posisi sumbu X. Sedangkan dari posisi sumbu Y ada berapa satuan? 1, 2, 3, ya, ada 3 satuan, ya. Ke sebelah kanan sumbu Y. Perhatikan kenapa Bapak menjelaskan tentang kanan dan kiri, kemudian atas dan bawah. Ini karena akan mempengaruhi nanti titik koordinat yang akan berhubungan di posisi titik terhadap titik pusat atau 0,0. Kita akan berbicara tentang titik koordinat nanti. Sekarang masih
menjelaskan tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh yang berikutnya, saya contohkan lagi, yaitu yang E. Titik E ditinjau atau posisi titik E terhadap sumbu Y, ya, berarti dari sumbu Y ini ada berapa langkah? Kita lihat dari sini saja boleh. Ya, langkahnya ke kiri ternyata. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, posisinya 5 langkah atau 5 satuan dari sumbu Y. Kemudian posisi titik E terhadap sumbu X ternyata 1, 2, 3, 4, 5. Juga 5 langkah ke bawah. Dari posisi sumbu Y 5 langkah ke kiri, dari posisi sumbu X 5 langkah ke bawah. Demikian posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang lainnya silahkan Anda pelajari materi yang sudah Bapak sampaikan di dalam diktatnya. Kita lanjutkan. Nah, ini amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping dan istilah tabel berikut. Nanti ada di bawah ini ada tabel untuk pengisian apa saja yang dipelajari, apa saja yang dipertanyakan. Yang jelas saya contohkan yang A. Ini sudah ada titik koordinatnya. Sudah ada titik koordinat. A itu ternyata posisi dari sumbu Y itu 2 langkah atau 2 satuan, ya, ke arah kanan. Nah, kalau berbicara posisi titik terhadap sumbu Y, itulah dalam sistem koordinat, ya, itulah nilai X. Nanti sebetulnya akan ada pembahasan tentang koordinat ini. Jadi kebetulan ini sudah dimunculkan titik koordinat, Bapak langsung jelaskan di sini. Untuk 6 ini adalah posisi dari titik A terhadap sumbu X. Itulah nilai daripada 6 ini. Ya. 6 langkah, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah, 6 satuan dari sumbu X, ya, A. 2 satuan, ya, terhadap sumbu Y. Ya. 2 satuan ke arah kanan terhadap sumbu Y, itulah nilai X. 6 satuan terhadap sumbu X ke arah atas, itulah nilai Y. Perhatikan baik-baik. Seperti saya contohkan lagi yang F. F titik koordinatnya negatif 5, negatif 6. Kalau ditinjau dari posisi sumbu terhadap posisi sumbu X dan sumbu Y, perhatikan F ditinjau dari sumbu Y atau posisi terhadap sumbu Y itu adalah berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke arah kiri. 5 langkah ke arah kiri dari sumbu Y itulah nilai dari X. Karena ke arah kiri maka nilainya bernilai negatif. Demikian pula terhadap sumbu X. Kalau posisi F terhadap sumbu X ada 6 ke arah bawah, itulah nilai Y, yaitu negatif 6. Kita menjelaskan ini. Dari penjelasan Bapak tadi, di sini dijelaskan untuk mengisi tabel ini akan lebih mudah. Ya. Koordinat titik A 2,6 ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y. Ya. Nanti penjelasannya, tapi di sini dijelaskan jarak ke sumbu X berarti nilai Y. Jarak terhadap sumbu Y berarti nilai X. Cuma di sini kurang, harusnya masih ada penjelasan lagi. Karena nilainya positif ini harusnya 6 satuan ke arah mana? Kalau jarak terhadap sumbu X. Kalau jarak terhadap sumbu X berarti berbicara ya nilai Y. Kalau nilai Y itu adalah sumbu tegak, yaitu atas bawah. Kalau positif berarti 6 satuan ke atas. Sedangkan untuk jarak terhadap sumbu Y itulah nilai X. Berbicaranya kalau X itu nilainya adalah arahnya kalau tidak ke kanan sebelah sumbu Y, ke kiri sebelah sumbu Y. Maka nilainya kalau di sini positif, maka 2 satuan ke arah kanan. Ini juga akan membantu kita dalam menggambar nanti. Kemudian Bapak contohkan, sekarang D negatif 5,6. Berarti apa? Nilai X-nya, ya, jarak terhadap sumbu X berarti nilai Y, 6 satuan ke arah
atas, jarak ke sumbu Y berarti nilai X, 5 satuan ke arah kiri. Nanti kalian bisa pecahkan sendiri. Diulang-ulang materi ini. Baik, kita lanjut. Ya. Silahkan diisi. Nah, posisi titik pada koordinat kartesius ini baru dijelaskan, ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y. Ingat, jarak titik terhadap sumbu Y itulah nilai X, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dari sumbu X, berarti nilai Y. Ini bilangan Y, ini nilainya adalah jarak titik terhadap sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Ini kita akan jelaskan lagi. Kuadran 1, positif-positif semua. Kuadran 2, negatif-positif. Kuadran 3, negatif-negatif. Kuadran 4, positif-negatif. Baik. Nah, ini Bapak jelaskan di sini. Titik Q atau Q itu berada pada kuadran 1. Kenapa? Karena perhatikan titik Q itu sebelah kanan, 2 langkah sebelah kanan dari posisi sumbu Y. Berarti nilai X positif, jadi karena ke kanan. Kemudian 3 langkah dari terhadap sumbu X ke atas, berarti nilai Y. Ya, coba perhatikan lagi. Jadi ini bisa juga menjelaskan tentang posisi titik terhadap titik pusat. Ya. Di buku ini tidak dijelaskan secara detail, Bapak akan jelaskan. Jadi ini juga menjelaskan posisi titik terhadap titik pusat, ini 0,0. Caranya bagaimana? Berarti kita start dari sini. Lebih mudahnya begini. Posisi titik Q. Yang Anda perhatikan pertama adalah geser kiri atau kanan. Ya. Ini jelas kita akan geser ke sebelah kiri. Itulah posisi titik Q terhadap sumbu Y. Nilai X. Berapa satuan? 1, 2 satuan ke arah kanan, nilainya positif. Kemudian setelah dari sini, kita akan ngejar ke posisi titik. Ke atas 3 langkah. Maka karena ke atas dan ini posisi Q terhadap X, nilai Y 3 satuan, berarti positif. Perhatikan di sini juga yang P. P startnya dari ditinjau dari titik 0,0. Pertama start adalah perhatikan dia posisinya di sebelah kiri atau kanan. Kiri dan kanan menentukan nilai X. Perhatikan, ternyata dia ke kiri 1, 2. 2 langkah ke kiri, makanya di situ tertulis negatif 2, maka negatif. Kemudian ke atas 1, positif, karena ke atas positif. Maka nilai titik koordinatnya negatif 2,1. Atau titik P itu ditinjau dari titik 0,0, 2 langkah ke kiri, hasilnya negatif, dan 1 langkah ke atas, hasilnya positif. Atau ditulis dalam titik koordinat P negatif 2,1. Perhatikan penulisan titik koordinat menggunakan huruf titik, nama huruf menggunakan kapital, kemudian buka kurung, kemudian angka baik positif maupun negatif, kemudian koma, kemudian spasi dan angka dan tutup kurung. Ini tolong diperhatikan. Jadi jelas di sini tentang posisi titik Q dan P terhadap titik 0 dan posisi kuadrannya. Kalau positif-positif kuadran 1, kalau negatif-positif kuadran 2, kalau negatif-negatif nanti kuadran 3, kalau positif dan negatif, X-nya positif dan negatif, maka kuadran 4. Ini dijelaskan di sini ada contoh A 2,6. Berarti A itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan ya, dari sumbu X. Ya. Titik A berada di kuadran 1. Ini ditambahkan lagi ya. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y, berarti positif. Kenapa? Karena ke arah kanan, nilai X. Kemudian berjarak 6 satuan dari sumbu X, berarti ke arah atas nilainya positif 2,6. Sekarang B. Perhatikan B. Nah, B, nah ini saya contohkan yang B. B itu posisinya start dari 0,0, jelas ke arah kanan atau ke kiri? Ke kanan. 1, 2, 3. Nah, karena ke kanan pasti positif. Berarti titik B itu adalah 3,0. 3,0 itu X-nya ya, jarak terhadap sumbu Y berarti nilai X.
1, 2, 3. 3 positif, koma, Y-nya karena tidak ke atas dan tidak ke bawah, berarti berada pada posisi sumbu X, maka 0. Sehingga untuk titik B itu bukan berada pada kuadran 1, 2, dan 3, dan 4, tetapi tepat berada pada sumbu X. Demikian, lihat contoh soal yang harus kalian pelajari. Sebutkan titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X. Anda bisa lihat ya. Yang terhadap sumbu X, yang 3 langkah ini A dan B. Dan silahkan Anda coba explore lagi di latihan soal. Ya. Soal berikutnya, ini ada koordinat. Ini sekaligus Bapak ajarkan bagaimana membaca posisi titik terhadap titik 0,0. Yang A, perhatikan A, mudah, pokoknya startnya dari 0, ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan sebanyak 7 langkah. Berarti ke kanan karena positif. Pasti nilai X-nya tuh 7. Berarti antara C dan D. Selanjutnya dari sini, dari 7 ini ke atas atau ke bawah? Ternyata ke atas sebanyak 5 satuan. Kalau ke atas positif, maka nilai yang tepat adalah 7, demikian yang C. Coba perhatikan yang C. C start dari 0, ke kiri atau ke kanan? Pertama yang harus kita gambar adalah ke arah sumbu X-nya saja. Jadi ke kiri sebanyak 4 langkah, kemudian berarti negatif 4. Nah, antara jawaban antara B dan D. Ke atas 4 langkah, berarti positif. Maka jawabannya adalah negatif 4,4. Jadi ini yang bisa Bapak jelaskan. Silahkan dipelajari baik-baik. Kalau ada permasalahan bisa menghubungi Bapak. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.